Gaza, 24 Juli 2025. Waktu masih menunjukkan pagi buta saat kabar mengejutkan menyebar cepat ke media internasional. Bukan soal bom, bukan juga soal serangan udara ke permukiman sipil seperti yang sering kita dengar. Kali ini, Israel menyerang sesuatu yang seharusnya jadi zona netral dan bebas dari dentuman, fasilitas kesehatan. Bahkan, lebih gilanya lagi, beberapa staf dari Organisasi Kesehatan Dunia yang sedang bertugas di lokasi juga ikut ditangkap. Iya betul, WHO. Organisasi yang tugasnya ngurusin batuk, demam, vaksin dan bukan bagian dari pasukan tempur manapun. Tapi entah kenapa, mereka malah diperlakukan seperti komandan perang. Yang bikin netizen tambah bingung, serangan ini diluncurkan tepat setelah WHO mengeluarkan laporan kritis soal kondisi medis di Gaza. Jadi, bayangkan, kamu kasih review buruk ke restoran, terus kokinya malah datang ke rumah kamu bawa granat. Kira-kira vibesnya seperti itu. Media internasional pun langsung menyorot kejadian ini. Dari BBC sampai Al Jazeera, semuanya ramai memberitakan bahwa rumah sakit dan klinik-klinik darurat di Gaza jadi target. Ambulans dibakar, staf medis dipukul mundur. Dan semua terjadi saat mereka sedang sibuk menyelamatkan nyawa. Lucunya, dalam konferensi pers, salah satu juru bicara Israel bilang bahwa fasilitas itu dicurigai jadi markas militan. Padahal, yang ditemukan di lokasi cuma alat-alat medis, stok darah, dan satu kotak besar berisi masker medis dan pampers bayi. Apa mungkin mereka pikir itu bom bentuk baru? Tapi serius, tindakan ini jelas melanggar hukum internasional. Serangan terhadap fasilitas medis bukan cuma kejam, tapi juga mencoret semua prinsip kemanusiaan yang masih tersisa di tengah konflik. Tapi cerita belum selesai sampai di sini. Di tengah kekacauan yang sudah bikin semua tenaga medis putus asa, datang kabar yang lebih menggelikan sekaligus menyedihkan. Beberapa staf dari WHO yang tengah berada di lapangan ditangkap oleh pasukan Israel. Alasannya, lagi-lagi, dicurigai sebagai simpatisan kelompok bersenjata. Padahal mereka sedang memeriksa persediaan antibiotik, bukan merakit drone. Seorang staf WHO sempat memberi pernyataan sebelum ditangkap. Katanya, kami kesini untuk memastikan orang yang kena serpihan rudal bisa tetap hidup, bukan untuk nyusupin roket di dalam lemari obat. Sayangnya, logika seperti ini tampaknya gagal menembus helm militer Israel yang mungkin sudah terlalu kedap nalar. Yang bikin tambah miris, penangkapan itu dilakukan dengan gaya ala film aksi. Pasukan masuk mendadak ke tenda medis, langsung menginterogasi, sambil menyuruh semua orang angkat tangan. Padahal, satu-satunya benda mencurigakan di tempat itu adalah termometer yang baterainya udah lemah. Beberapa staf sempat merekam momen itu lewat ponsel sebelum ponselnya disita. Dari rekaman yang berhasil diselamatkan, tampak petugas WHO sedang kebingungan saat ditanya, "Mana senjatanya?" Lalu dijawab, "Maksudnya alat suntik." Tapi cerita makin absurd ketika salah satu pejabat Israel menyebut bahwa mereka menemukan aktivitas mencurigakan di dalam catatan medis. Entah sejak kapan grafik tekanan darah bisa dianggap sebagai sandi militer. Tindakan ini tentu langsung dikecam. WHO menyebut insiden ini sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Tapi ya, kecaman dari WHO kadang terasa seperti alarm microwave, berbunyi keras, tapi tidak pernah cukup bikin orang berhenti megang pintu kulkas. Namun tekanan dunia mulai terasa. Belum selesai dunia mencerna penangkapan staf WHO, militer Israel kembali membuat headline. Kali ini, mereka menyerang sebuah fasilitas kesehatan di Gaza yang selama ini dikenal sebagai tempat penampungan darurat untuk korban luka berat, anak-anak, dan warga sipil yang kehilangan rumah. Serangannya bukan sekadar lewat rudal, tapi juga penggerebekan bersenjata lengkap. Rumah sakit yang semula hanya jadi tempat istirahat, seketika berubah seperti arena PUBG tanpa notifikasi countdown. Seorang perawat menyebut, "Kami sedang mengganti perban pasien, tiba-tiba genteng atas rumah sakit copot sendiri karena ledakan." Lucunya, bukan pasien yang shock berat, tapi justru para relawan asing yang belum genap seminggu datang ke Gaza. Mereka langsung duduk merunduk sambil bilang, "Saya daftar untuk bantu, bukan buat dijadikan figuran perang." Israel berdalih serangan itu menyasar elemen-elemen militan yang bersembunyi di balik fasilitas medis. Tapi sampai hari ini, satu-satunya senjata yang ditemukan hanyalah kursi roda rusak dan tabung oksigen kosong. Kalau itu dianggap ancaman militer, berarti kita semua harus curiga sama ibu-ibu di klinik posyandu.
Data dari organisasi HAM menunjukkan bahwa lebih dari 100 fasilitas medis telah terdampak sejak konflik meningkat. Bahkan beberapa ambulans dilaporkan tidak bisa beroperasi karena dianggap terlalu cepat bergerak, seperti supir online yang kena razia. Padahal jelas, semua simbol medis sudah dipasang besar-besar. Bendera palang merah, lampu sorot malam hari, bahkan banner bertuliskan, "Ini bukan markas militan, ini tempat nahan nyawa." Tapi entah kenapa, rudal tetap mendarat, seolah mereka buta warna terhadap lambang kemanusiaan. Yang bikin nambah getir, banyak korban serangan justru adalah pasien yang baru saja berhasil selamat dari serangan sebelumnya. Ironisnya, baru saja mereka sempat berkata, "Aku masih hidup." Nasib berkata lain, karena rumah sakitnya yang diserang selanjutnya. Begitu kabar penyerangan fasilitas kesehatan menyebar, respons internasional bak popcorn meletup serentak. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim pernyataan keras yang intinya berbunyi, serang rumah sakit itu haram hukumnya. Meski begitu, kita tahu surat kecaman sering berakhir seperti email di folder spam, dibaca sekilas, lalu diarsipkan. Di Washington, juru bicara Gedung Putih berdiri di podium dengan wajah diplomatis serba bisa. Ia mengutuk serangan, tetapi menambahkan kalimat standar, Israel punya hak membela diri. Netizen langsung bikin meme. Gambar para medis memegang perban, diberi caption, "Ancaman paling berbahaya abad ini." Di Eropa, sejumlah menteri luar negeri memanggil duta besar Israel untuk dialog serius. Artinya, dipersilakan minum kopi sambil ditegur halus. Setelah itu, masing-masing pulang naik mobil dinas hibrida, lalu unggah foto bunga matahari di Instagram. Media sosial meledak. Tagar "Stop Attacking Hospitals" trending lebih cepat daripada resepsi pernikahan selebritas. Influencer kesehatan ikut menyumbang suara. Serang vaksin saja sudah ngeri, apalagi serang vaksinator. Di TikTok, muncul tantangan baru, helmet selfie, di mana relawan mengambil swafoto memakai helm plastik bekas galon di tengah klinik rusak. Sementara itu, pemerintah Israel mengeluarkan pernyataan panjang lebar. Mereka menegaskan serangan dilakukan berdasarkan intel terpercaya. Namun pertanyaan publik semakin ramai. Intel dari mana? Google Earth? Street View tahun lalu? Atau mungkin dari akun gosip yang kebanyakan forward pesan? Tak mau kalah, juru bicara militer Israel memutar video animasi 3 dimensi untuk membuktikan klaimnya. Sayangnya, warganet mendapati model rudal di video itu sama persis dengan template gratis di situs unduhan. Langsung saja komentar pedas bermunculan. Kalau editan presentasi masih gratisan, jangan heran koordinatnya meleset. Di Gaza, tenaga medis tersisa tetap bekerja di antara puing dan debu. Mereka bilang, "Kami tidak punya waktu menonton tuduhan. Pasien kami butuh perban." Perban yang jumlahnya makin tipis karena setiap serangan menambah daftar luka. Begitulah dunia berteriak, meme berseliweran, konferensi pers silih berganti, namun dentuman masih lebih nyaring daripada diplomasi. Dan di luar ruangan rapat para pejabat, bau asap obat luka bercampur serbuk mesiu tak kunjung hilang. Saat mentari sore menggantung rendah di langit Gaza yang berasap, dunia kembali mencatat sebuah ironi. Di tempat di mana bayi harus lahir di ruang darurat tanpa listrik, rudal justru punya GPS lebih presisi dari ambulans. Dalam laporan resmi, WHO menyatakan bahwa beberapa fasilitas kesehatan kini tak lagi layak pakai. Bukan karena kekurangan dokter atau obat, tapi karena atapnya sudah hilang dan lantainya penuh pecahan kaca. Sementara itu, para tenaga medis, dengan jas putih yang tak lagi putih, masih mencoba menjaga nyawa, meski yang datang bukan pasien tapi serpihan logam. Yang lebih tragis, mereka bahkan tak sempat takut. Karena ketika ketakutan sudah jadi rutinitas, satu-satunya pilihan adalah bertahan. Satu perawat berkata, "Kami tak bisa lari. Kalau kami pergi, siapa yang jahit luka anak-anak ini?" Di dunia yang lebih damai, drama biasanya berakhir di episode ke-6. Tapi di Gaza, drama tak pernah benar-benar selesai. Kadang hanya jeda karena tidak ada sinyal atau baterai drone habis. Sisanya, lanjut terus seperti sinetron tanpa naskah, penuh reruntuhan dan harapan yang dicoret bolak-balik. Sementara itu, Israel tetap dengan narasi target militer. Dan dunia pun terpecah. Ada yang percaya, ada yang mengangkat bahu, dan ada yang membuat utas panjang di Twitter tentang sejarah konflik dari 1917 sambil minum kopi susu. Dan di titik ini, kita pun sadar bahwa dalam perang modern,
Bahkan rumah sakit bisa jadi medan tempur. Bahwa staf WHO yang datang membawa logistik bisa pulang dengan luka atau bahkan tak pernah kembali. Namun Gaza belum menyerah. Di tengah gelap, masih ada lilin dinyalakan. Di tengah deru bom, masih ada suara azan. Dan di tengah kekacauan, masih ada tangan-tangan yang mengobati, bukan menghancurkan. Karena walau dunia terasa makin absurd, ada satu hal yang tetap sederhana. Hidup itu hak semua orang, termasuk mereka yang hanya ingin merawat sesama tanpa harus memakai rompi anti peluru. Sementara Gaza terus bergetar oleh dentuman dan sirine, dunia sibuk dengan banyak hal. Ada yang sibuk rebutan kursi presiden, sibuk update konten liburan, atau sibuk debat siapa yang salah duluan di kolom komentar. Tapi di Gaza, tak ada waktu untuk debat. Mereka tak punya kemewahan itu. Yang ada hanyalah keputusan-keputusan cepat. Menyelamatkan pasien atau anak sendiri dulu, lari ke bunker atau ke ruang operasi. Staf WHO yang semestinya netral, kini diperlakukan seperti penyelundup. Ambulans disangka truk militer. Dan rumah sakit, kini tampilannya lebih mirip hanggar pesawat tak selesai dibangun. Dan di tengah semua itu, suara-suara harapan masih muncul. Seorang dokter muda berkata, "Kami tetap buka, walau tanpa lampu. Karena nyawa tak menunggu listrik." Kalimat sederhana itu cukup untuk membuat orang terdiam. Lebih jujur dari pidato politik dan lebih menyentuh dari konser amal. Israel masih bergeming. Operasi militer berlanjut. Pernyataan, "Kami tidak menargetkan warga sipil," terdengar makin absurd ketika rumah sakit hancur dan anak-anak kehilangan kakinya sebelum sempat belajar alfabet. Tapi disinilah letak kontradiksi paling nyata dari dunia modern. Di satu sisi kita bicara tentang AI, teknologi masa depan, dan Mars. Di sisi lain, masih ada bayi yang meninggal karena generator mati. Dan ironinya, video tentang kucing main piano dapat lebih banyak views daripada laporan PBB tentang Gaza. Maka mungkin benar kata salah satu relawan, "Kalau dunia tak bisa melihat kami, setidaknya kami tetap melihat satu sama lain." Karena di tanah yang terus diguncang, hal paling kokoh bukan beton, tapi kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share jika menurutmu berita ini bukan cuma penting, tapi juga perlu dibicarakan. Subscribe sekarang, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update paling panas seputar Timur Tengah dan geopolitik dunia.